Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 97. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Di malam hari, Charlie membuka matanya di kolam roh giok. Dalam waktu hampir sehari, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan luka-luka di sekujur tubuhnya telah hilang, tetapi luka-luka internalnya masih membutuhkan waktu untuk sembuh. Nah, bagaimana dengan Inang dengan tingkat kompatibilitas 90%? Keren banget, kan? Tak lama kemudian, suara naga kuno Void bergema di lautan ilahinya. Sangat kuat. Charlie menarik napas dalam-dalam. Meskipun sangat enggan, dia harus mengakui bahwa Zaheri memang menakutkan. Baru setelah benar-benar bertarung, dia menyadari bahwa tuan rumah dengan kompatibilitas 90% memang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dalam pertempuran ini, selain teknik roda abadi terlarang dan kekuatan jalan iblis, dia telah menggunakan hampir semua kartu andalannya yang lain. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari 3 tubuh daunnya dan jiwa naga leluhur Pil, dia hanya mampu bermain imbang dengan Zaheri. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, dia tahu dia tidak akan mampu menandingi Zaheri. Agak disayangkan kita tidak berhasil menghancurkan bajingan itu, kata Charlie, kilatan dingin terpancar di matanya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Travis hari itu, dia tidak lagi bisa menekan niat membunuhnya terhadap Zaheri. Karena itulah dia pergi untuk melawan Zaheri dengan tekad untuk mati. Sayangnya, dia tidak cukup kuat dan gagal untuk benar-benar membalaskan dendam Ervin dan Roxane. Menghancurkannya. Naga Void kuno melirik 9 klon Charlie. Kamu seharusnya senang. Meskipun dia adalah inangnya, dia belum menyelesaikan penggabungan kekuatan dan jiwa dengan jiwa naga Void kuno itu, jadi dia belum berada pada kekuatan tempur puncaknya. Jika kekuatan dan jiwa sepenuhnya menyatu, kamu tidak akan mampu mengalahkannya sama sekali. Penggabungan belum selesai. Charlie mengerutkan keningnya tajam. Jadi, bertindaklah sesuai kemampuanmu di masa depan, kata naga kuno Void dengan santai. Jika kekuatan dan jiwanya terintegrasi sepenuhnya, dia benar-benar dapat mengandalkan kekuatan jiwa naga kuno Void, dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Kecepatan peningkatan seperti itu jauh lebih cepat daripada kultivator biasa, setidaknya kau tidak bisa menandinginya. Aku mengerti. Charlie mengangguk sedikit, tetapi meskipun begitu, jika Zaheri terus bertindak melanggar hukum, dia tetap akan berdiri teguh. Ini bukan soal apakah dia bisa memenangkan pertempuran, melainkan soal apa yang harus dia lakukan. Sudah bangun. Sebuah suara wanita terdengar saat Safia masuk dengan lembut. Aku sudah bangun. Charlie terbatuk pelan. Apakah kau masih menyalahkanku karena mengurungmu di puncak gadis giok? Safia mengerutkan bibir dan menatap Charlie. Bukan apa-apa. Charlie tersenyum dan melompat keluar dari kolam roh giok. Aku hanya merasa kasihan pada Ervin dan yang lainnya. Zaheri terutama menargetkanku, itulah sebabnya mereka terlibat. Jika aku tahu lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Safia mengerutkan bibirnya lagi, merasa agak bersalah. Jika dia tidak menempatkan Charlie di bawah tahanan rumah, Charlie tidak perlu menanggung gejolak hati nurani ini. Ngomong-ngomong, guru, bagaimana dengan Zaheri? Charlie menatap Safia. Dia masih tidak sadarkan diri, bisik Safia. Aku dengar ada beberapa masalah dengan penggabungan jiwa, tapi tidak serius. Aku benar-benar ingin segera bergegas ke sana dan menghabisinya. Charlie mengeluarkan botol anggur dan meneguknya hingga habis. Jangan hanya memikirkan hal-hal bodoh. Safia melirik Charlie dan berkata dengan kesal, aku tidak ingin Luna menjadi janda sebelum dia menikah. Lihat apa yang kau katakan. Charlie tak bisa menahan senyumnya, kembali ke sikapnya yang nakal seperti biasa. Terkadang aku berpikir, dia adalah adikmu, dan jika aku menikahinya, aku akan menjadi iparmu. Haruskah aku memanggilmu, kakak, atau guru? Melihat Charlie sudah kembali normal dan suasana tidak lagi begitu mencekam, Safia tersenyum lagi dan menatap Charlie dengan penuh minat, jadi, kau ingin memanggilku apa? Aku akan memanggilmu Safia. Charlie terkekeh. Tidak menghormati orang tua. Kau boleh memanggilku suami jika mau. Charlie menyeringai lagi. Lagi pula, kau akan menjadi milikku cepat atau lambat. Apakah kau yakin aku akan menikahimu? Bagaimana jika aku jatuh cinta pada orang lain? Safia menatap Charlie dengan penuh minat. Kalau begitu, sebaiknya kau berdoa agar orang yang kau incar itu orang yang kuat. Charlie menggaruk telinganya. Kalau tidak,
aku mungkin akan mencoba mencuri pengantin wanita. Jika dia berani tunduk padamu, aku akan menggantikannya di kamar pengantin. Kau semakin hari semakin konyol. Safia menatap Charlie dengan tajam, tetapi diam-diam ia merasa senang. Saya serius. Jangan bercanda, mari kita mulai urusan ini. Safia segera menghentikan percakapan, mencari tempat duduk yang nyaman, menatap Charlie, dan berkata, bersiaplah, kau akan ikut denganku ke cabang ke-9 Sekte Heng Yue besok, dan kita tidak akan kembali untuk sementara waktu. Mendengar ini, Charlie mengangkat alisnya dan tersenyum. Kenapa? Apa orang-orang tua itu begitu ingin aku dikucilkan? Ini keputusan pemimpin sekte, dan ini juga keputusanku, kata Safia lembut. Kau tidak bisa lagi tinggal di tempat yang penuh masalah ini. Kuharap kau mengerti bahwa tindakan ini, meskipun secara lahiriah adalah pengasingan, sebenarnya untuk melindungimu. Aku mengerti, aku mengerti. Charlie duduk di bawah pohon buah spiritual, dengan santai memasukkan tusuk gigi ke mulutnya. Tapi aku hanya tidak mengerti, apakah benar-benar tidak apa-apa jika kau terus-menerus berkompromi. Jika aku jadi kau, aku akan menggunakan taktik licik. Dengan kultivasi alam kehampaan, membunuh kultivator alam matahari sejati tidak akan sulit, kan? Apa kau pikir kami tidak mau? Safia menarik napas dalam-dalam, kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam. Jika kami bisa memikirkannya, orang-orang tua itu pun bisa memikirkannya juga. Itu benar. Charlie mengangguk. 2 harimau tidak bisa berbagi satu gunung. Jika kau tetap di sini, masalah pasti akan muncul cepat atau lambat. Ancamanmu bukan hanya dari Zaheri, tetapi terutama dari orang-orang tua itu. Seperti kata pepatah, Kaisar masih jauh, jadi kita perlu secara bertahap membuatmu menghilang dari pandangan mereka agar mereka tenang dan mengirimmu pergi. Dengan cara ini, pemimpin sekte tidak perlu terganggu oleh urusanmu dan dapat berkonsentrasi untuk menghadapi Zaheri. Aku khawatir jika aku tidak menjadi target, Zaheri akan kembali melibatkan Ervin dan lainnya. Kau bisa tenang soal itu. Safia tersenyum. Pemimpin sekte sudah menjelaskan dalam pertemuan para tetua bahwa jika Zaheri berani melanggar aturan sekte dan mengabaikan nyawa manusia lagi, dia tidak akan ragu untuk bertindak terlebih dahulu dan meminta izin kemudian. Terlebih lagi, akan ada orang-orang dari sekte bayangan yang mengawasinya setiap saat. Sepertinya bahkan sekte Heng Yue yang tampak harmonis pun penuh dengan intrik tersembunyi. Ye Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ketika kamu menjadi orang yang berkuasa di masa depan, kamu akan benar-benar memahami apa itu politik, kata Safia sambil tersenyum lembut. Guru, saya agak lelah. Pergilah dan istirahatlah jika kau lelah. Kita akan berangkat besok, kata Safia sambil berdiri. Ini bukan jenis pekerjaan yang melelahkan. Charlie menggelengkan kepalanya, menatap Safia, dan tersenyum, Guru, pernahkah Anda berpikir untuk pensiun? Pensiun. Safia sedikit mengerutkan kening, akhirnya memahami arti sebenarnya di balik ungkapan, lelah. Ya, kita tidak akan lagi mencampuri urusan sekte, dan kita juga tidak akan berbaur di dunia kultivasi. Charlie tersenyum, menatap lurus ke arah Safia dengan secercah harapan di matanya. Jika kau bersedia, kita akan pergi ke alam fana, mencari surga terpencil, menanam pohon persik sepanjang 10 mil, dan mengolah sawah seluas 3 hektar. Biarkan dunia terbebas dari kekacauannya, dan kita hanya akan bekerja saat matahari terbit dan beristirahat saat matahari terbenam. Mendengarkan kata-kata Charlie, mata Safia berkaca-kaca, ekspresinya dipenuhi kerinduan, dan senyum manis terukir di bibirnya, seolah-olah dia bisa melihat pemandangan hangat dan sederhana yang digambarkan Charlie. Harus diakui bahwa hati Dao Safia benar-benar bergejolak. Jauh di lubuk hatinya, ia telah lama muak dengan tipu daya dan pengkhianatan, mendambakan kehidupan sederhana, dan berharap bahwa yang disebut para abadi hanyalah bagian dari masa lalu. Namun, dia dengan cepat tersadar dari lamunannya dan menatap Charlie sambil tersenyum, bisakah aku menganggap ini sebagai tanda kau melarikan diri? Oke. Aku akui, tapi aku merasa ini cukup bagus, seperti surga. Hampir tidak ada orang di sekitar, tidak masalah kita berpakaian atau tidak, ini nyaman untuk hal semacam itu, dan yang terpenting, ini mengasyikkan. Kita. Tunggu. Kenapa kita malah melakukan kontak fisik? Charlie tidak menyelesaikan kalimatnya sebelum berbalik dan lari, merangkak dan berlarian. Pergi ke neraka. Di belakangnya, Safia mengangkat seorang pria besar dan melemparkannya. Adegan yang seharusnya mengharukan berubah menjadi sesuatu yang sangat jahat karena kata-kata Charlie. Adegan yang semula sentimental seketika berubah menjadi film aksi.
Setelah meninggalkan kolam roh giok, Charlie tidak kembali ke hutan bambu kecil, melainkan menuju menuruni gunung. Namun, apa yang baru saja dia katakan bukanlah lelucon. Dia benar-benar mulai agak lelah dengan hal itu. Pada saat itu juga, jika Safia mengangguk, dia akan pergi ke alam fana tanpa ragu-ragu, seperti yang dia katakan, untuk menemukan surga terpencil, menanam 10 mil pohon bunga persik, mengolah 3 hektar sawah, dan bekerja saat matahari terbit serta beristirahat saat matahari terbenam. Namun sayangnya, tidak banyak surga terpencil di dunia ini. Mungkin Safia juga mendambakan kehidupan biasa seperti dirinya, tetapi dia tahu bahwa dia dan Safia adalah orang yang sama, memikul tanggung jawab, jadi bagaimana mungkin dia bisa lari dari tanggung jawab itu? Mengapa? Dia menggelengkan kepalanya dan melangkah keluar dari puncak gadis giok. Di tengah malam yang gelap gulita, di sebuah istana bawah tanah yang terpencil, Zaheri perlahan membuka matanya, tatapannya memancarkan cahaya yang ganas dan menyeramkan. Wajahnya tampak mengerikan dan rambutnya yang acak-acakan membuatnya terlihat seperti iblis. Bunuh, bunuh, bunuh. Dia menggertakkan giginya, jantungnya berdebar kencang. Dia sangat marah, marah karena dia, sang tuan rumah dengan kompatibilitas 90%, hanya berhasil bermain imbang dengan Charlie. Dia marah karena tidak bisa melampiaskan amarahnya. Kau jauh lebih hina daripada yang kubayangkan. Suara naga kuno Void masih terngiang di benaknya. Itu karena kekuatan jiwa kita belum sepenuhnya menyatu, ejek Zaheri. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia menjadi lawanku? Apakah kau tahu bahwa dia masih 2 alam kecil di bawahmu? Naga kuno Void mencibir. Kau adalah inang dan kau juga memiliki kekuatan yang kupinjamkan padamu. Jika kau masih tidak bisa mengalahkannya, itu bukan salahnya, itu salahmu. Apakah kau mengejekku? Wajah Zaheri menjadi semakin garang. Aku tidak memiliki kemampuan seperti itu, kata naga kuno Void dengan tenang. Aku hanya memberitahumu bahwa ketajaman perlu dikendalikan. Bukan hanya dengan pisau kau bisa membunuh orang. Terkadang, tipu daya juga bisa membunuh orang secara tak terlihat, dan kau bisa mendapatkan dukungan dari sebagian besar orang. Apa maksudmu? Zaheri sedikit menyipitkan matanya. Aku merasakan kekuatan iblis di dalam dirinya. Saat kita melawannya lain kali, selama kita memicu kekuatan iblis itu dan membuatnya berada dalam keadaan iblis, kau tidak perlu mengangkat jari pun. Inilah yang disebut menggunakan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotor. Mungkin kau bahkan akan mendapat dukungan atas jasamu yang terpuji dalam membunuh iblis itu. Aku mengerti. Zaheri tersenyum, memperlihatkan deretan giginya yang putih berkilau. Wajahnya yang garang tampak cukup menakutkan. Charlie sudah mendaki sampai ke puncak api. Dia akan berangkat besok, dan siapa yang tahu kapan dia akan kembali. Tetap saja, ada baiknya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Ervin dan yang lainnya. Selain itu, dia membawa banyak harta benda bersamanya. Semua itu dibawa kembali dari kota Alkimia. Bagaimanapun juga, mereka adalah saudara yang baik. Dia tentu tidak akan melupakan Ervin dan Bradley. Saat dia berbicara, dia sudah bisa melihat rumah bambu Ervin di kejauhan, yang tampak agak miring. Ah, kakak Siong, pelan-pelan, ini sakit. Saat Charlie mendekat, dia mendengar suara wanita dari rumah bambu. Mendengarkan dengan saksama, dia bisa tahu bahwa itu suara Roxane. Kemudian terdengar suara-suara yang ambigu. Charlie masih samar-samar mendengar erangan Roxane yang sengaja ditahan. Ia jauh lebih pendiam dan tidak banyak mengeluarkan suara. Ekspresi Charlie langsung menjadi cukup menarik. Lebih baik datang tepat waktu daripada datang terlalu awal. Siapa sangka beruang kecil yang gemuk ini begitu berdedikasi saat malam tiba. Bukankah terburu-buru seperti ini adalah ide yang buruk? Charlie terbatuk pelan sambil menyentuh ujung hidungnya. Jika aku mengganggu hari musim semi yang penuh kebahagiaan bagi pria ini, dia mungkin akan mengejarku hingga tewas. Bagaimana kalau kita tunggu sebentar? Mari kita tunggu sebentar. Anak gemuk itu mungkin selesai dalam 3 menit. Dengan pemikiran itu, Charlie kemudian mencari tempat yang nyaman untuk duduk, menopang dagunya dengan kedua tangan, menatap langit berbintang yang luas, dan mendengarkan suara derit yang berasal dari rumah bambu tersebut. Kemudian, dia menciptakan beberapa klon, sambil berkata, karena kita hanya menunggu saja, ayo kita cari Bradley dan yang lainnya. Para klon itu tertawa dan kemudian berlari pergi. Tak lama kemudian, Bradley, Donald, Travis, dan Wulan tiba, diikuti oleh Francis, Bulan, Mitch, dan Rosie. Setelah itu, hampir semua teman Charlie dibawa oleh beberapa klon. Bradley datang dan hendak berteriak, tetapi Charlie menyela dan memberi isyarat agar dia memeriksa kamar Ervin.
Ya ampun. Bradley membuka mulutnya, lalu segera menajamkan telinganya, sementara Donald dan Travis, dua orang konyol itu, menyelinap ke jendela rumah bambu. Batuk-batuk. Sementara itu, Bulan, Rosie, dan Wulan tampak sedikit malu. Dengan pendengaran mereka, mereka tidak bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan Ervin dan Roxane di ruangan itu. Hal yang memalukan itu membuat pipi mereka langsung memerah. Batuk-batuk. Charlie terbatuk pelan, menggosok pelipisnya, dan melirik klon-klonnya. Sialan, bukankah sudah kubilang aku akan mengundang mereka nanti? Kami tidak mengundang mereka. Mereka datang sendiri. Semua klon memasang ekspresi polos. Begitu. Berarti ini bukan salahku. Charlie terbatuk pelan. Aku bahkan tidak menyadari anak gemuk ini seenergik ini. Di sisi lain, Travis, Bradley, dan Donald, ketiga anak konyol ini, sedang berjongkok di bawah jendela sambil berbisik-bisik satu sama lain. Bagaimana mungkin itu tidak diperbolehkan? Dia makan penis harimau sepanjang hari. Besok aku juga akan memakannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah... Yah, Anda tahu sendiri. Di tengah malam yang gelap, para murid akan menunggu dengan tenang di luar rumah bambu Ervin, mendengarkan suara derit yang berirama. Namun, Charlie dan para pengikutnya meremehkan daya tahan Ervin. Mereka menunggu dengan cemas selama lebih dari 3 jam, tetapi keributan di rumah bambu itu tidak hanya tidak berhenti, tetapi malah semakin intens. Aku sudah muak dengan diriku sendiri. Charlie menggosok pelipisnya dengan keras. Aku pasti sangat bosan sampai-sampai menunggu lebih dari 3 jam. Periksa. Teriak Bradley lebih dekat, orang bisa membayangkan bahwa itu adalah suara ranjang yang roboh. Tak lama kemudian, Ervin bergegas keluar ruangan, hanya mengenakan celana pendek dan tanpa rompi. Ketika melihat sekelompok besar orang menatapnya dengan ekspresi serius, ia hampir menangis. Tak lama kemudian, Roxane dengan pakaian acak-acakan juga keluar. Melihat semua orang, wajahnya yang sudah memerah semakin merah padam. Anak kecil yang gemuk, kamu punya stamina yang hebat. Bradley meletakkan tangannya di bahu Ervin dan mengacungkan jempol. Dasar jalang, apa kau cuma bosan dan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan? Ervin menatap Bradley dengan wajah muram. Untuk sesaat, dia benar-benar ingin mencekik pria ini. Baiklah, mari kita mulai. Charlie sudah mengeluarkan lebih dari 20 botol anggur berkualitas tinggi dengan lambaian tangannya. Aku akan melakukan perjalanan jauh besok, jadi anggap ini sebagai hadiah perpisahan. Biar ku perjelas sebelumnya, tidak ada kekuatan spiritual untuk menghilangkan efek anggur ini. Apa? Kau mau pergi? Mendengar Charlie mengatakan ini, semua orang berkumpul di sekelilingnya. Ayolah, hanya berpetualang. Charlie menyeringai, lalu mengeluarkan lebih dari selusin tas penyimpanan dari sakunya dan memberikannya kepada semua orang. Ini, semuanya dibawa dari kota alkimia. Apa aku terlalu murah hati, bro? Meskipun semua orang tahu Charlie sedang memikirkan sesuatu, mereka diam-diam sepakat untuk tidak menyebutkan hal yang tidak menyenangkan dan malah minum-minum. Adegan yang terjadi selanjutnya sangat mengharukan, dengan sekitar selusin orang saling membenturkan gelas dan bersulang, tanpa membutuhkan kekuatan spiritual apapun untuk sadar kembali. Barulah larut malam semua orang benar-benar mabuk dan tertidur pulas. Charlie berdiri dengan goyah, tersadar, melirik semua orang, lalu berbalik dan pergi. Kembali ke rumpun bambu, Charlie mencium tubuhnya dengan malas. Namun, begitu ia masuk, ia melihat Josephine duduk di tangga batu, tangannya melingkari lututnya, kepalanya menunduk, tampak termenung. Di sisi lain, Safia duduk di bangku batu, dengan santai menyeruput tehnya. Charlie langsung terkejut. Dia melirik Safia sebelum menatap Josephine dan bertanya, Josephine, apa yang kamu lakukan? Begitu melihat Charlie kembali, Josephine langsung melompat dan berlarian seperti peri kecil. Temperamen dan kepribadiannya agak mirip dengan Lilian dari kota alkimia, murni, polos, dan naif. Kenapa kamu belum tidur? Charlie bertanya pada Josephine dengan rasa ingin tahu. Guru, apakah Anda akan pergi besok? Josephine mengangkat kepalanya yang kecil, dan melihat matanya yang masih sedikit merah. Ya, aku akan menjalankan misi bersama guru besarmu. Charlie tersenyum, melirik Safia di dekatnya saat berbicara. Pembohong. Josephine menyarankan. Mereka semua bilang kau bertarung dengan orang yang salah, jadi mereka akan mengirimmu ke aula cabang. Guru besarmu dan aku memiliki misi rahasia yang harus dilaksanakan. Setelah kami pergi, kau bisa melanjutkan pelatihanmu seperti biasa. Baiklah, istirahatlah sekarang. Guru, kamu bukan anak kecil lagi, kenapa kamu takut tidur sendirian?
Bukankah guru sering tidur sambil memeluk guru besar? Josephine memproduksikan mata besarnya yang polos. Puff. Mendengar ini, Safia menyemburkan semua teh yang baru saja diseruputnya, ekspresi menjadi cukup menarik. Ekspresi Charlie juga menjadi cukup menarik. Kapan aku tidur dengan guru besarmu dalam pelukanku? Kau masih berpura-pura. Aku sudah mendengarkan beberapa kali. Kau selalu bilang kau ingin guru besarmu melepas pakaiannya dan tidur bersamamu. Sama-sama tanpa mengenakan pakaian. Itulah yang disebut pelatihan ganda yin yang. Setelah mendengar kata-kata Josephine, Charlie secara tidak langsung menutupi dahinya. Dia benar-benar tahu betapa mengejutkannya kata-katanya. Malam ini, dia benar-benar menyaksikan betapa menggemaskannya muridnya itu. Di sisi lain, Safia juga menggosok pelipisnya dengan keras, berpikir dalam hati bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa dia ucapkan di depan gadis ini di masa mendatang. Melihat keduanya seperti itu, Josephine menggetarkan lengan Charlie. Guru, izinkan Josephine berlatih bersama Anda juga. Lupakan saja yang ini. Kenapa? Josephine mengangkat kepalanya dengan bingung. Aku khawatir guru besarmu akan mencekikku. Charlie terbatuk pelan, melirik Safia yang menatapnya dengan garang. Josephine, pergilah dan istirahat. Safia menatap Charlie dengan tajam lalu menepuk kepala Josephine. Gadis kecil itu cukup berperilaku baik, dengan patuh berjalan menuju kamarnya. Sebelum masuk, dia tidak lupa menoleh ke belakang, matanya berkerut seperti bulan sabit karena tertawa. Guru, Josephine akan tumbuh besar. Ketika aku besar nanti, aku juga akan tidur bersamamu. Setelah mengatakan itu, Josephine terkekeh dan berlari masuk ke dalam rumah. Di sini, Charlie sudah berjongkok di tanah, menutupi wajahnya dengan tangan, seperti seorang narapidana yang mengaku bersalah. Demi Tuhan, aku tidak mengajarkan ini padanya. Siapa sangka dia akan memiliki pikiran seperti itu. Itu ide yang bagus. Safia menyilangkan tangannya di depan dada sambil tersenyum lebar. Josephine akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Jangan main-main, meskipun kau berhasil mengajakku ke tempat tidur, aku tetap tidak sanggup melakukannya. Dari apa yang kau katakan, jika kau menidurkanku, kau bersedia melakukannya. Safia menatap Charlie dengan penuh minat. Kau berbeda. Charlie menyeringai. Kau memukuliku sesekali, dan aku akan menghukummu di ranjang. Rasanya luar biasa. Setiap kali aku teringat adegan itu, aku akan berlari ke adikmu dan mengobrol dengannya. Kalau aku tidak salah dengar, kau hanya sedang dendam. Safia menatap Charlie sambil tersenyum. Omong kosong, ini adalah kebenaran. Serius. Safia meliriknya dengan kesal. Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Sekarang. Charlie terkejut. Segera, saat ini juga. Kenapa terburu-buru? Charlie cemberut. Rasanya seperti aku sedang melarikan diri dari bencana. Pikirkan apapun yang kau mau. Safia melambaikan tangannya dan memanggil pedang terbang, yang melayang di udara sebelum menginjaknya. Melihat ini, Charlie menggelengkan kepalanya dan hendak melangkah maju, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan meletakkan kedua tas penyimpanan di depan pintu Hua dan Josephine sebelum melangkah ke udara dan melompat ke pedang terbang. Dentang. Swoosh. Pedang terbang itu segera melesat dan keluar dari puncak gadis giok, seperti pelangi yang melesat keluar dari sekte Heng Yue dengan kecepatan yang sangat tinggi. Begitu mereka pergi, Zaheri, yang berada di istana bawah tanah sekte Heng Yue, membuka matanya. Melihat ke arah pedang terbang itu pergi, senyum ganas muncul di bibirnya. Charlie, kau tidak bisa lolos dari genggamanku. Sementara itu, Safia dan Charlie telah terbang lebih dari 10 mil menggunakan pedang mereka, menuju ke arah selatan. Ngomong-ngomong, ketika aku masih menjadi murid intelijen di Sekte Zhengyang, aku bahkan pernah menyelidiki cabang ke-9 Sekte Heng Yue, kan? Charlie duduk di atas pedang terbangnya, memegang labu anggur, dan minum dengan lahap. Oh. Safia menoleh dan bertanya dengan penuh minat, lalu, ceritakan padaku, apa yang telah kau temukan. Ini sama sekali tidak sederhana, kata Charlie penuh makna, dari 9 aula cabang Sekte Heng Yue, aula cabang ke-9 tampaknya yang terlemah, tetapi aku secara bertahap menemukan bahwa itu tidak benar. Sepertinya kerja intelijenmu tidak sia-sia. Safia terkekeh pelan. Memang, aula cabang ke-9 bukanlah yang terlemah dari 9 aula cabang Heng Yue, melainkan yang terkuat. Aula itu adalah jalur langsung dari pemimpin sekte, dan telah menunggu sejak hari pemimpin sekte itu mengambil posisi sebagai pemimpin sekte Heng Yue. Jalur langsung. Charlie mengusap dagunya,
menatap Safia dengan rasa ingin tahu. Kau tidak akan mengatakan padaku bahwa ada faksi-faksi di dalam sekte Heng Yue, kan? Tentu saja kita membaginya. Safia menarik napas dalam-dalam. Di masa lalu, ada cukup banyak orang yang bersaing dengan kakak senior kami untuk posisi pemimpin sekte. Masing-masing dari mereka mendapat dukungan dari aula cabang. Untungnya, kakak senior kita memenuhi harapan dan memenangkan posisi pemimpin sekte Heng Yue. Fakta telah membuktikan bahwa dia memang seorang komandan yang kompeten. Sekarang aku mengerti, Charlie menghela napas. Alasan mengapa begitu banyak orang menentang Zaheri menjadi putra suci ketika paman pemimpin sekte menentangnya adalah karena mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka tidak menjadi pemimpin sekte saat itu. Baguslah kau memahami poin ini, Safia tersenyum. Meskipun pemimpin sekte adalah kepala sekte, dia juga menghadapi banyak situasi yang sulit. Dia perlu menjaga keseimbangan antara berbagai faksi. Jika keseimbangan ini tidak terjaga dengan baik, hal itu dapat menyebabkan perang internal di Heng Yue. Dan akhir-akhir ini, karena masalah Zaheri, guru semakin tidak puas dengan pemimpin sekte. Mungkin dia sudah mempertimbangkan untuk memecatnya. Bukan hanya dia, tetapi semua faksi menunggu pemimpin sekte melakukan kesalahan. Secara kasat mata, semuanya tampak tenang, tetapi di bawah, arus bawah bergejolak. Sepertinya menjadi pemimpin sekte tidaklah mudah. Charlie menghela napas. Oleh karena itu, kamu harus segera dewasa. Keberadaanmu akan menjadi kartu truf bagi pemimpin sekte untuk melawan orang-orang tua itu dan menjaga keseimbangan antara berbagai faksi. Saya langsung mengerti. Saat fajar menyingsing, pedang terbang Safia dan Charlie mendarat di sebuah kota yang luas. Kota kuno ini meliputi area yang sangat luas, dan di tengah kota terdapat gunung suci yang diselimuti awan dan kabut yang berputar-putar, seperti gunung dongeng di bumi. Adikku, kami sudah lama menunggumu. Tawar yang terdengar begitu mereka tiba di kediaman kepala cabang. Sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, seorang pria paruh baya yang mengenakan baju zirah melangkah keluar. Ia memiliki rambut hitam terurai, fisik yang kuat dan tangguh, serta kehadiran yang mengesankan yang memancarkan otoritas seorang atasan. Ia tampak seperti seorang jenderal, tetapi ia bukanlah seorang jenderal. Ia adalah Estefan Xiao, pemimpin cabang ke-9 Aula Heng Yue. Kakak Estefan, sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabar? Tanya Safia sambil tersenyum lembut. Sangat bagus, sungguh sangat bagus. Estefan Xiao tak kuasa menahan senyum, pandangannya sudah tertuju pada Charlie, matanya yang bijaksana berbinar tajam. Ini pasti Charlie Ye. Murid Charlie Ye memberi salam kepada paman senior Xiao. Charlie buru-buru menangkupkan kedua tangannya sebagai tanda salam. Tidak perlu terlalu formal, tidak perlu terlalu formal. Estefan Xiao tertawa terbahak-bahak, lalu menarik Charlie, ayo, kita masuk dan bicara. Charlie merasa sedikit tidak nyaman ditarik-tarik oleh Estefan Xiao, tetapi dia masih memiliki kesan yang baik terhadap Estefan Xiao. Temperamennya agak mirip dengan Damien Yang, hanya saja lebih lincah. Alasan utamanya adalah reputasinya begitu hebat beberapa hari terakhir ini. Banyak orang di sini belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi mereka tentu penasaran dengan rumor ini. Sekarang setelah mereka datang ke aula cabang ke-9, mereka tentu ingin melihat wajah aslinya. Apakah itu Charlie? Melihat Estefan Xiao sendiri menarik Charlie, para tetua dan murid yang lewat tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Dia cukup tampan. Beberapa murid perempuan mulai terpesona. Orang yang pernah mengalahkan tubuh roh misterius, dinobatkan sebagai suci alkimia di kompetisi alkimia, dan yang kekuatan tempurnya tidak kalah dengan seorang inang dengan kompatibilitas 90%, justru diasingkan ke sini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang tua itu. Bagaimana mungkin kita bisa memahami pikiran orang-orang yang berkuasa? Gumam seseorang. Benar saja, Charlie langsung menjadi pusat perhatian begitu tiba di aula cabang ke-9, menarik banyak perhatian. Di sini, Estefan Xiao telah memimpin Safia dan yang lainnya ke aula utama, tempat jamuan makan mewah telah disiapkan. Begitu mereka bertiga duduk, Estefan Xiao menghela napas, ekspresinya masih agak tidak menyenangkan. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi di sekte utama, sungguh mengerikan. Keponakan muda Ye, kau boleh tinggal di sini. Paman Xiao, aku menjamin keselamatanmu. Kalau begitu, aku harus minum bersama Paman Xiao. Charlie ternyata sangat ramah, bahkan lebih ramah dari yang diperkirakan. Hei, aku suka si kecil ini. Estefan Xiao tertawa terbahak-bahak. Kakak senior Xiao, sekte utama tidak sama seperti dulu. Safia, yang berdiri di samping, tampak khawatir.
Kita telah mempermalukan guru di pertemuan tetua berkali-kali, menempatkan kakak senior pemimpin sekte dalam situasi yang sangat buruk. Menurutku, sekte Heng Yue tidak berbeda dari sebelumnya. Estefan Xiao meneguk secangkir anggur. Di permukaan tampak tenang, tetapi ada arus bawah. Selalu seperti itu. Orang-orang itu tidak pernah bisa dipercaya. Apalagi mendukung pemimpin sekte, mereka beruntung jika tidak menimbulkan masalah. Itulah mengapa aku setuju membawa Charlie ke sini dengan dalih pengasingan, kata Safia, sambil melirik Charlie saat berbicara. Charlie sama sekali tidak sombong, makan dan minum seperti biasa, agak riang. Hanya dalam waktu singkat, dia telah menyentuh puluhan hidangan lezat di atas meja, makan dan minum tanpa sopan santun, bertingkah seperti orang desa dari daerah pegunungan terpencil, yang membuat Safia sedikit malu. Kirim saja ke sini, kau tidak akan salah. Estefan Xiao menepuk bahu Charlie, mungkin terlalu keras, hampir membuat Charlie memuntahkan bakso yang baru saja dimasukkannya ke dalam mulut. Paman Guru Xiao, mengapa Anda selalu mengenakan baju zirah? Charlie menelan bakso itu bulat-bulat sebelum menatap Estefan Xiao dengan ekspresi bingung. Mendengar ini, Estefan Xiao menjadi tertarik. Anak kecil, dari apa yang kau katakan, kau pernah melihatku mengenakan baju zirah sebelumnya. Ya, tentu saja aku pernah melihatmu. Charlie menyeringai. Dulu aku adalah murid Paviliun Intelijen Sekte Zhengyang. Aku pernah mengunjungi aula cabang ke-9 Heng Yue 2 kali, dan aku mendapat kehormatan bertemu denganmu kedua kalinya. Kau mengenakan baju zirah di kedua kesempatan itu. Seorang murid dari Paviliun Intelijen, kata Estefan Xiao sambil tersenyum, menatap Charlie. Sepertinya kau menyelundupkan cukup banyak informasi intelijen dari sini waktu itu. Semua itu tidak berarti apa-apa. Charlie menyeringai. Dulu, aku hanyalah udang kecil. Udang kecil. Estefan Xiao tak kuasa menahan senyum, menatap Charlie dengan penuh kepuasan. Dulu kau memang udang kecil, tapi sekarang kau naga. Kingston pasti sangat menyesalinya. Semua ini takdir. Charlie terkekeh kering dan memasukkan buah spiritual ke mulutnya. Ya, itu tepat sekali. Estefan Xiao tertawa terbahak-bahak. Mereka yang hidupnya penuh liku-liku pasti diberkati oleh surga. Orang-orang seperti itu adalah individu-individu luar biasa, sama sepertimu. Paman Xiao, tolong jangan mengolok-olokku. Tidak perlu bercanda, tidak perlu bercanda. Estefan Xiao tersenyum dan mengelus janggutnya. Kalau begitu, mari kita bicara tentang baju zirah. Paman Guru Xiaomu, lahir dari keluarga jenderal. Seingatku, ayahku hampir tidak pernah melepas baju zirahnya. Dia pernah berkata bahwa bahkan panglima tertinggi dari 3 pasukan pun harus siap pergi ke medan perang kapan saja. Bahkan penundaan 2 atau 3 menit dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pertempuran besar. Jadi, aku secara bertahap mengadopsi kebiasaan buruk ini. Kultivator juga mengalami perang, dan perang mereka jauh lebih brutal daripada di dunia fana. Kita para kultivator juga harus siap pergi ke medan perang kapan saja. Mendengar kata-kata ini, Charlie benar-benar terharu. Meskipun Estefan Xiao berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya, Charlie masih bisa merasakan aura kebencian yang kuat darinya. Itu adalah kebencian unik yang telah diasah di medan perang. Kematiannya berarti Estefan Xiao telah berpartisipasi dalam perang kultivator skala besar lebih dari sekali. Anak kecil. Saat Charlie tetap diam, Estefan Xiao dengan lembut menepuk bahu kecilnya dan tertawa. Seorang pria harus bisa membungkuk dan meregangkan tubuh, dan dia juga harus memiliki dunia di hatinya, jika tidak, dia tidak akan memiliki cerita untuk diceritakan kepada generasi mendatang. Aku akan selalu mengingat apa yang dikatakan guru seniorku. Charlie mengangguk dengan tulus. Jika memungkinkan, aku berharap guru seniorku mengizinkanku untuk berpartisipasi dalam lebih banyak pertarungan antar kultivator. Aku sangat mendambakan pelatihan semacam itu. Mendengar ini, mata Estefan Xiao pun berbinar terang. Dia tidak menjawab Charlie, tetapi malah menatap Safia di sampingnya. Adikku, muridmu bahkan lebih mengejutkan dari yang kubayangkan. Dia memang selalu aneh, kata Safia, sambil melirik Charlie saat berbicara. Guru, Anda mengkritik saya lagi. Aku tidak punya waktu luang sebanyak itu. Safia melirik Charlie dengan kesal. Apakah pertarungan antar kultivator bisa dianggap enteng? Bahkan kultivator alam kuasi surga pun bisa binasa. Apakah kau akan menjadi umpan meriam? Kau tidak bisa mengatakan itu. Charlie menyeka minyak dari mulutnya. Meskipun aku hanya seorang prajurit biasa, terkadang aku bisa digunakan seperti seorang jenderal. Beri aku jarak yang cukup dekat, dan aku bisa membunuh komandan musuh. Aku memang percaya itu.
Safia tersenyum, teringat akan teknik terlarang roda abadi Charlie yang sangat mengintimidasi, yang bahkan dia sendiri sangat waspadai. Bukankah Jenderal Maut Yinming alam kuasi surga di 9 penghalang neter hari itu adalah contoh yang berdarah? Benar sekali. Charlie menyeringai, menepuk pantatnya, berdiri, dan melompat keluar. Aku mau jalan-jalan sebentar. Adikku. Dia memang lebih cocok daripada Zaheri untuk menjadi putra suci dan pemimpin sekte masa depan. Estefan Xiao tersenyum sambil memperhatikan Charlie berlari keluar. Saya lebih suka dia menjadi murid biasa. Bersambung.